dilihatkan sebagai murid Yesus. Jadi dia sebagai murid itu dia tidak betul-betul sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sejati. Kenapa? Itu tadi makanya karena tidak ada kesusubuhan di dalam dirinya, maka itu masuk di dalam dirinya itu. Nah, kan di situ rencananya kan. Ya rencananya ya betul. Ya memang kan tepat juga nanti waktu dia menyerahkan Yesus itu. Jadi waktu dia menyerahkan Yesus, lalu kan dia menyesal. Sempat juga dikembalikan uang itu kepada Bang, di bawah itu ribut, suara Anda kecil kali katanya. Bang ini, dia udah jelas nih Bang. Ini saya udah taruh ini di atas meja loh. Halo, jelas Bang? Kalau saya sih dengar pakai handset jelas Bang. Tahu teman-teman. Halo Bang, jelas Bang? Bang itu? Iya. Kalau saya jelas. Jelas ya? Dengarnya karena pakai handset. Oh. Good. Seperti itu dia Pak Yusuf. Dia perjalanan seorang yang namanya di situ ada yang namanya kekal. Ya kan, sesuai pertanyaannya, rencana iblis penyalipan itu. Bukan, itu bukan rencana iblis. Itu kembali ke daulatan Tuhan. Waduh, kayak gimana? Urusan Tuhan dengan urusan iblis bercampur jadinya di situ, Bang. Kata Kristen, Tuhan menebus dosa kita di kayu salib. Kan kayak gitu. Kata Kristen tuh, Tuhan menebus dosa kita di kayu salib. Ini rencana siapa penyalipan? Ternyata iblis. Iblis tidak pernah berencana. Tidak pernah berencana. Karena kenapa? Dia tempatnya itu udah jelas. Yang namanya iblis itu sudah jelas. Bang, abang ada handset? Ada handset nggak? Kecil suara abang masalahnya. Kayak mendem gitu loh. Bentar, biar saya di load dulu Bang ya, sabar ya. Bentar Bang ya, biar saya di luar dulu. Iya, mendem ya teman-teman. Kayak di dalam air kayak gitu. Kayak dalam air, mendem dia. Aduh bahaya ini jaringan ini Pak Yusuf kayaknya. Udah jelas Pak? Ya jelas. Gimana seperti itu kan kembali ke kedaulatan Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Ya. Nah ini enak dengarnya. Sebelum itu iblis karena dibilang tuh kalau bukan saatnya untuk disalibkan belum saatnya. Ya, jadi kan Tuhan Yesus kan sebelum terjadi kejadian dan Yesus mengingatkan. Ya di antara kalian ini nanti ada salah satu orang yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Seperti itu. Okay. Tapi kenapa itu tadi? Intinya tadi Bangka kenapa? Yang poin yang penting di situ kenapa? Ketidak sungguh-sungguhan di dalam hatinya untuk melayani Kristus itu. Oke. Jadi menurut Anda penyalipan itu bukan rencana iblis? Ya memang bukan rencana iblis karena kenapa di Alkitab mengatakan yang manusia itu manusia sendiri yang membuat Yesus itu mati di kayu salib. Saya bingung Mang jadinya. Di situ iblis membisikkan rencana dengan Yudas. Terus juga ya di satu sisi katanya penebusan dosa itu rencana Tuhan. Mana yang bingung saya gitu loh. Karena ada tekstualnya kalau iblis kan gitu, iblis dia membisiki Yudas
Kalau memang itu rencana Inggris, kita kira-kira ada dalilnya, Bang, biar jelas. Iya, kan tadi abang udah baca. Di sini dikatakan Bang Yusuf, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Rencana untuk mengkhianati dia. Makanya bingung saya, rencana siapa sih penyalipan itu? Jadi begini Bang, dibilang di Yohanes itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal. Supaya setiap orang saya tidak binasa melainkan beroleh yang tunggal. Jadi di situ nubuatan sebelumnya itu bukan berbicara iblis di sana, ya, karena memang orang-orang Yahudi memang tidak menerima yang Kristus itu, karena itu hanya yang kepercayaan mereka itu hanya satu Bang, Esa. Bingung Bang. Iya bingung saya, gimana tuntasnya iman Anda ini gitu loh. Naik Bang. Tuh, saya undang Mbak Abang Holongnya langsung. Dari contoh Bang secara hurufiahnya atau harafiahnya, di dalam hati kita ini kan ada dua Bang, ada jahat dan ada baik, ada jahat dan ada baik. Itu salah satu contoh ya, supaya orang mengerti. Di dalam sifat manusia ini ada dua Bang, ingin memiliki itu jahat. Ya. Gini bang ya. Menurut Anda bisa nggak rencana Tuhan dicampuri dengan rencana iblis? Tidak Bang. Kayak gimana? Awalnya itu adalah rencana iblis. Yudas berkhianat, lalu Yesus yang tersalib. Kan gitu. Katanya ini adalah nubuatan dari Tuhan. Kok asal mulanya dari Yudas sih? Apanya yang nubuatan? Nubuatannya di mana? Enggak, tanya Bang sama Abang, nubuatannya apanya? Apaan? Kan waktu Yesus kan ada muridnya itu 12 kan sebelum disalibkan dia mengingatkan ya, ada salah satu orang nanti yang mengkhianati saya. Jadi bahkan murid-muridnya berkata siapa dia kasih pahlawan. Jadi aduh. pribadi Petrus Bang itu Pusing saya, imani saja udah ya. Susah ini muter ya. Gini Bang, biar kita berkembang, ada pertanyaan nggak dari Anda? Saya mau nanyakan sesuatu, nanti boleh ya? Ya Bang, silakan ini kan diskusi Bang. Ya. Kalau bisa jawab, kalau bisa jadi PR. Saya nggak apa-apa. Bang, di kitab Anda itu apakah banyak salah tulis gitu? Saya mau tahu dari abangnya dulu. Tidak Bang. Enggak. Yakin? Ya. Saya nanya nih ya Bang ya. Nanya dikit aja ya. Ini Alkitab Anda akui dulu atau enggak nih? Alkitab Anda. Ya. Kitab Anda ya. Oke. Nah, sekarang saya bertanya masalah ini nih. Ya. Ini Alkitab tetap ya, bukan kitab Al-Qur'an saya, bukan. Tapi kitab Anda. Ezra 25 ya. Bani Arah 775 orang. Ingat, 775. Oke?
Ya. Tapi di kitab Anda juga ya, di lain tempat nih mengatakan seperti apa nih? Bani Arah ya 652. Mana yang betul? Yang 1775, yang kedua ya, yang kedua ini 652. Kayak udah kayak togel aja jadinya. Mana sih yang benar, bingung saya. Bentar Bang ya. Bukan nomor togel teman-teman ya. Bukan nanti ini Ustadz Yusuf nih ngucapin angkanya ini. Wah, ini diilhami dari Roh Kudus ini Ustadz ini ya. Katanya tadi angkanya 775 itu dipenuhi Roh Kudus dia kan kayak gitu. Ya berarti tuh pasti besok tuh ya keluar tuh pasti angka katanya. Ya, bukan togel, itu kitab orang tuh ya. Menurut Anda gimana itu Bang? Ini kan berbicara daftar orang-orang Bang. Orang-orang. Ya, iya. Jumlah dari orang itu. Maksud saya kayak gini Bang ya. Ketika ada dua penulis yang berbeda, mana yang mau kita ambil? Jadi makanya dulu dibaca dari awal sampai terakhir, dan begitu juga di Tawarikh. Makanya dia diperbandingkan itu tertuju kepada, karena pembuangan Israel itu udah banyak Bang. Babylon, di berbagai macam, di Mesir, di Gaza, dan di Padang Gurun. Banyak yang jajah Israel. Aduh. Ya ibaratnya gini, abang seorang pendeta ya, melihat kitab Iya. Anda kayak gitu kan ya. Kita nggak usah deh ya bahas satu perikop ya. Ketika Anda seorang pendeta ya, atau Anda seorang pendidik lah ya kayak gitu ya. Lalu Anda ingin mengajarkan kitab Anda kepada anak didik Anda. Ternyata di sini ada dua penulis yang berbeda angkanya gitu. Mau yang mana kita sampaikan? Yang maaf dulu Bang, Yusuf yang mana tadi, di mana itu Bang? Biar saya karena kalau nggak di itu kacau. Nih. Nehemia ya? Nehemia. Oke. Ya. Dengan Ezra tadi. Nih. Iya ya. Nehemia 7 ayat 10. Susah inilah kalau teks aslinya nggak dilampirkan ya teman-teman ya. Pelajaran buat kita ya. Kitab kawan-kawan kita terjemahannya aja yang ada, original teksnya nggak ada gitu, jadi agak susah jadinya. Aduh. Jadi pertanyaan Pak Yusuf di sana, kok bisa Mana yang betul di antara keduanya? Karena sama-sama mencatatkan kitab Anda ya, yang katanya sama-sama dipenuhi Roh Kudus, kok bisa ngomongnya beda gitu? Itu yang jadi masalah. Jadi berbicara Roh Kudus itu Bang Yus. Jadi kita tidak berapa mana yang namanya Bang, kok berisik kali tempat abangnya? enggak, di sini kosong Bang, nggak ada orang.
Iya, gerubuk 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 kayak gimana gitu kan, suara angin kayak gitu. Di sini apa bang? Aman di sini? Hmm. Aman di sini nggak? Hening di sini bang, hening. Oke. Menurut Anda Roh Kudus itu apa, Bang? Tuhan. Enggak, bukan Tuhan itu bang. Roh Kudus itu. Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, beda lagi nih ya. Bukan Tuhan, Roh Kudus ya. Beda lagi nih, teman-teman. Ah, ini nih aneh pula yang ini nih kita ketemu ya. Kemarin itu banyak yang aneh-aneh juga ya ketemu dengan kita. Ini Roh Kudus bukan Tuhan katanya pula. Agak lain memang abang ini. Emang bukan Tuhan Roh Kudus. Kata Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan katanya Roh Kudus itu. Ya, jadi 3 pribadi itu bang, dia tidak bisa dipisahkan bang. Yang salah satu itu, karena itu sudah kepunyaannya. Ya iya, yang saya tanyakan tadi, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Begini bang, yang namanya ada 3 ini ya, kayak ibaratnya artinya Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan. Jadi itu Bapa itu memang Tuhan atau Allah, Yesus itu Allah, Roh itu Allah sendiri. Jadi yang 3 ini nggak bisa dipisahin bang, nggak bisa. Jadi karena masing-masingnya itu kan sangat berperan. Gini yang saya tanyakan, Roh Kudus Roh Kudus Tuhan ya, atau bukan? Allah ya. Nah, kata abang tadi bukan Tuhan ya. Yang mana sih abang ini, yang bener aja, pelin-pelan. Masya Allah ya. Jadi itu belajar makin lama makin pusing. Makanya makin lama makin pusing karena orang-orang yang naik kayak Anda semua rasanya. Makin pusing gitu. Jadi pengertian kami itu memang tidak tercatat di Alkitab, tapi yang 3 ini dipisahkan dia. Bang, gini aja, tadi saya bertanya masalah Roh Kudus aja. Roh Kudus apakah Tuhan atau bukan? Dengar bang ya. Oke lah, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Udah. Tuhan dia. Tuhan. Good. Berarti Anda tarik bukan Tuhan tadi ya? Ya, mungkin salah apa bang? Salah. Waduh, kok bisa ya kayak gini ya? Kok bisa tarik mundur gitu loh? Teman-teman, konsep tarik mundur kayak gimana sih? Aduh abang, bang. Udah biasa, tapi kan udah saya cabut kembali. Oke, ya. Jadi menurut Anda Roh Kudus Tuhan disembah gitu? Ya. Abang ini nggak yakin dengan keimanannya sendiri rupanya. Iya, aduh, gak yakin dia dengan keimanannya. Aduh, makanya saya bertanya tadi secara tegas, tolong dijawab, Roh Kudus disembah atau tidak? Ya disembah. Disembah oleh abang. Baik, bang, Roh Kudus itu yang datang ke Maria, betul? Ya. Yang datang ke Maria kan? Betul. Nah, betul. Baik. Yang datang ke Maria itu bukan Tuhan, Bang. Iya, tapi malaikat. Nih, saya kasih tahu sama Bang ya. Makanya saya bertanya ini, ya. Tuh. Bentar. Mana tadi? Lupa saya ngeletakin ini.
itu masuk ke rumah Maria, Roh Ya. Kudus, Bang. Kepada seorang nih ya, Roh Kudus itu malaikat di sini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke? Ya. Siapa yang diutus Allah? Malaikat. Ya. Roh Kudus itu. Malaikat. Karena apa? Maria itu mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Siapa yang mendatangi Maria? Malaikat Tuhan, Bang, malaikat Tuhan. Nah, berarti Roh Kudus ini malaikat atau Tuhan sih? Nah, kayak gimana pula? Kayak gimana sih Roh Kudus ini sebenarnya malaikat atau Tuhan ya? Malaikat Tuhan, baik, malaikat Tuhan saya tahu. Ya, statusnya apa? Dia Tuhan yang disembah kata Anda tadi. Masa Anda sembah malaikat? Yang disembah itu tapi Tuhan. Saya nggak pernah menyembah malaikat, saya nggak pernah menyembah sampai sekarang, nggak pernah, karena dia hanya Tuhan dia. Tapi gimana tuh? Di kitab Anda Roh Kudus itu dikatakan adalah malaikat Gabriel. Roh Kudus malaikat Gabriel di mana itu? Lah, yang datang kepada Maria siapa? Roh Kudus kan? Coba dulu dibaca dulu baik-baik Pak Yusuf, baru nanti ambil kesimpulan. Lukas mana tadi itu? Lukas 1 ayat 7 ya. Bentar. Tapi kita tidak mempunyai anak sebab Nih. Coba Anda lihat. Ya. Mana ya pulpen saya? Pulpen. Di sini ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu, ya Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. ya udah jelas di situ, Bang. Ya, dari Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus ya, bukan malaikat Jibril. Ya, siapa yang datang? Siapa yang datang kepada Maria? Ya rohnya Tuhan lah, Roh Kudus Tuhan. Oh, Roh Kudus Tuhan yang datang kepada Maria. Iya. Ya rohnya Tuhan iya. Kalau yang rohnya Tuhan itu datang kepada Maria, ya Bang ya, kepada Maria, sebenarnya Roh Kudus ini Tuhan atau bukan gitu? Iyalah Bang, ya Sang Pencipta sendiri itu Allah, iyalah Bang. Begitu. Disinilah Anda dicekoki ya, dicekoki oleh pendeta Anda nih ya. Nih coba lihat. Nah, ini dia mengandung dari Roh Kudus ya. Habis itu, oh iya. Sabar. Maria mengandung Roh Kudus, terus juga dikatakan dalam Lukas. Kenapa ke Google saya? Aduh. Lukas. Maria mengandung Roh Kudus. Bang, dalam Lukas ya, Maria itu mengandung Roh Kudus yang datang kepada malaikat Gabriel. Nah, saya klik aja ya. Gabriel gitu ya. Gabriel.
Gabriel. Lukas banyak. Aduh, intinya kayak gitulah bang ya. Karena dia menyuruh datang kepada Maria gitu. Nih, dalam bulan ke-6. Ya, nih Lukas 1:26. Lukas 1:26 ya. Ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Mengandung dari Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu malaikat rupanya. Kayak gimana? Saya bingung, malaikat atau Tuhan Roh Kudus ini. Karena yang datang kepada Maria cuma satu saja gitu ya. Nah, cuma satu saja yang datang kepada Maria. Nggak ada banyak-banyakan orang yang datang kepada Maria. Tapi itu berbicara apa, Bang? Itu berbicara pemberitahuan kepada Maria bahwa itu lalu bertanya dia dalam hatinya, apakah di dalam itu karena malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah. Jadi malaikat Tuhan menyuruh dia kepada Maria itu memberitakan bagaimana kasih karunia daripada Tuhan itu kepada Maria. Waduh, katanya tadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Ternyata yang datang ke Maria itu malaikat Gabriel. Beda, ini Roh Kudus ini malaikat ini beda. Bedanya kayak gimana bedanya? Yang namanya kan tadi di sini kan bukan berbicara ini bukan berbicara Roh Kudus dengan Gabriel juga enggak. Jadi Tuhan menyuruh Gabriel kepada Maria. Kan udah jelas tadi di sana, Bang, jelas ya. Yang datang kepada Maria kan? Ya, makanya di situ bukan berbicara Roh Kudus, malaikat Tuhan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan, menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah di dalam salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah. Tuh malaikat yang sama Maria.